Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaum yalqa, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pembahasan kita pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-32 ya. Hadis ke-32 ini hadisnya pendek ya, hadisnya tidak panjang. Bahkan mungkin kita bisa menghafalkannya dalam waktu yang singkat matannya, karena hadisnya hanya la darar wa la dirar. Ya, isi hadisnya atau matan hadisnya hanya la darar wa la dirar. Hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak ada mara bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Jadi nanti kita akan jelaskan makna darar, makna dirar. Hadis ini hadis yang hasan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini hadis hasan, diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Dan hasannya hadis ini disetujui juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Hadis ini mengandung dua kaidah utama. Yang pertama, bahwa di dalam agama Islam, prinsip agama adalah menghilangkan segala mara bahaya. Yang dimaksud dengan mara bahaya, segala sesuatu yang membuat seseorang mendapatkan kerusakan. Jadi yang dimaksud dengan ad-darar adalah al-adza min kulli syai', sesuatu yang enggak menyenangkan apapun bentuknya, baik itu berbentuk material, madian, ataupun ma'nawiyan, secara immaterial. Jadi segala sesuatu yang enggak nyaman, enggak menyenangkan, itu disebut dengan darar. Baik itu menimpa badan kita, menimpa harta kita, atau menimpa anggota keluarga kita, itu disebut dengan ad-darar. Nah, agama ini menjaga agar supaya kaum muslimin tidak terkena mara bahaya. Mara bahaya terkait dengan yang pertama, agama. Jadi ada 5 poin yang dijaga agar tidak terkena mara bahaya. Yang pertama, agama. Jangan sampai agama kita jadi rusak, iman kita jadi hilang. Ini yang pertama, ad-din, hifdzuddin, jaga agama. Jangan sampai orang itu tadinya iman,
berubah jadi kufur. Tadinya Islam, dia murtad. Itu mara bahaya, itu darar. Kenapa itu disebut mara bahaya? Dan itu mara bahaya bukan mara bahaya hanya pada dirinya, tapi mara bahaya itu pun akan berdampak pada orang lain. Kalau orang itu suka-suka sendiri keluar masuk agama, itu kan nanti akhirnya agama jadi main-mainan. Betul enggak? Suka-suka murtad, pindah agama lain. Orang Islam jadi Nasara, ntar pindah agama lagi, pindah agama lagi, pindah agama lagi. Agama jadi main-main. Itu bahaya itu. Ya bahaya buat dirinya sendiri karena dia jatuh pada kekufuran, bahaya buat orang lain, nanti orang lain jadi ikut-ikutan. Oleh karena itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa orang yang murtad, keluar dari agama Islam, hukumannya dipenggal. Iya, dan itu dilakukan di depan orang banyak. Diberitahu ini hukuman ini karena orang ini telah murtad, diminta kembali tidak mau, penggal. Kenapa? Karena nanti khawatir kalau dibiarkan aja yang lain akan seperti itu. Nah sekarang orang mengatasnamakan kebebasan beragama, akhirnya orang udah biarin aja, mau murtad mau apa biarin aja. Akhirnya makin banyak orang yang seperti itu. Lama kelamaan agama dibuat main-main. Lama kelamaan saya sampai ada orang berani bilang begini, saya bukan manusia beragama, tapi saya manusia yang bertuhan katanya. Lihat, saking bingungnya itu orang. Kayaknya makin tambah orang bingung. Kena virus nggak kena virus dia bingung. Allah musta'an, nasallallahu alaihi wasallam. Itu virusnya virus pemikiran. Iya, yang nyerang, yang diserang pikirannya, yang diserang hatinya, bukan badannya, bukan fisiknya. Lebih merusak nggak itu? Lebih merusak nggak itu? Lebih merusak. Itu makanya kemudian, Ustadz kalau ada yang tanya, bukankah membunuh itu bahaya, membahayakan orang itu? Ya, tapi manfaat buat yang lain. Maka nanti muncul kaidah, satu kaidah yang diistilahkan oleh para fuqaha, para ulama fiqih, irtikabu akhaffid dhararain. Apabila ada dua mara bahaya, yang satu lebih ringan, yang satu lebih berat, sedangkan kita nggak punya pilihan kecuali harus milih, nggak bisa menghindar, maka pilih yang ringan apa yang berat? Dipilih yang ringan apa yang berat? Yang ringan, gitu ya. Nah, satu orang dihukum mati, yang tadi murtad, satu orang dihukum mati dalam rangka menjaga agama kaum muslimin yang lain. Berarti ini kan lebih ringan. Orang banyak, satu mati tapi untuk kemaslahatan orang banyak. Berarti kan apa? Lebih ringan. Itu masih masuk ke dalam kaidah hadis ini, la darar wa la dirar. Jadi kita tidak boleh membiarkan agama kita rusak. Nggak boleh kita membiarkan agama kita rusak. Kalau kita tidak melakukan beberapa hal ini, itu berarti sama saja kita membiarkan agama kita rusak. Di antaranya yang pertama, tidak mau nuntut ilmu.
nggak mau belajar agama. Orang yang nggak mau atau enggan belajar agama, malas belajar agama, itu berarti sama saja dia membiarkan agamanya apa? Agamanya apa? Rusak. Contoh begini deh. Punya motor, males diservis secara rutin. Kan motor mesti diservis rutin, betul? Sebulan sekali kah, dan seterusnya, tergantung kebutuhannya. Termasuk ganti oli, bener nggak? Kalau dia tiap hari dipakai muter-muter terus, ganti olinya jaraknya jadi lebih dekat, 2 pekan sekali. Jangan 1 bulan orang dipakai dari pagi sampai sore nggak berhenti misalnya, maka jaraknya harus lebih sering. Nah sekarang saya tanya, pikiran kita, hati kita dipakai terus nggak? Nggak pakai, nggak dipakai, pikirannya nggak dipakai. Ya pakai loh Ustaz katanya. Lah itu kan berarti hatinya kerja melulu, betul nggak? Yang mikirin ini, yang mikirin itu, yang mikirin ini, betul nggak itu? Karena dipakai terus, apalagi memikirkan urusan-urusan dunia, itu mesti kan kepikiran, nggak mungkin nggak. Yang mikirin ini, yang mikirin itu, yang mikirin beras, yang mikirin minyak sayur, yang mikirin kontrakan, yang mikirin bayar listrik, yang mikirin bayar air, belum lagi sepatu bolong dan seterusnya lah itu. Maka dia harus diservis sering-sering. Di antaranya belajar nuntut ilmu syar'i. Jadi orang yang malas belajar agamanya itu sama saja dia membiarkan agamanya rusak. Itu ya. Atau dia belajarnya kepada yang menyimpang. Oh ini udah makin terang. Cuman yang jadi masalah sekarang kan untuk membedain yang nyimpang sama yang gak nyimpang itu susah apa gampang? Susah. Untuk membedakan mana yang benar, mana yang keliru, yang salah, itu sulit. Karena sekarang kan banyak kita saksikan di media sosial, jangan gampang nyalah-nyalahin. Iya bener itu, nggak boleh gampang nyalah-nyalahin. Tapi masa yang salah dibilang kagak salah? Iya. Yang Allah sebut haram masa kita bilang halal? Yang Rasul SAW katakan itu tidak boleh, masa kita bilang boleh? Tuh ya. Jadi ini sekarang perlu perhatikan nih, perkataan jangan mudah menyalah-nyalahkan, ini sekarang sudah disalah-artikan. Disalah-artikan. Ketika kita mengatakan sesuatu itu haram berdasarkan ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dibilang nyalah-nyalahin. Nah, kan bingung nih. LGBT, tahu LGBT? Tahu Bu? LGBT tahu? Nah itu kan haram, jelas itu toh, jelas haram. Lalu ketika kita bilang itu haram, nih ustadznya suka nyalah-nyalahin, lah bingung jadinya kita ini sekarang. Jadi bingung kita sekarang. Yang haram kita bilang haram, itu bukan kita yang katakan, itu jelas kisahnya ada. Kisahnya kaumnya Nabi Lut ada. Itu kan jadi pelajaran buat kita. Kita bilang itu haram, lalu dituduh ustadznya nyalah-nyalahin tuh. Lah kalau yang salah nggak boleh dibilang salah, berarti kan dianya aja yang sukanya bener-benerin. Jadi dia mazhabnya mazhab bener-benerin. Apa yang salah dia bilang bener. Nah itu. Pernikahan sejenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, mau dia bilang benar, coba bagaimana ceritanya? Nah itu kan ngerusak agama, bukan itu? Ngerusak agama. Ngerusak agama itu. Yang kemarin itu ada bikin disertasi doktoral yang mengatakan bahwa apa pacaran apa itu ya? Seperti hubungan seperti milkul yamin sama budak perempuan. Lah itu kan kagak bener.
bisa lolos jadi doktor. Kan aneh itu. Bisa lolos jadi doktor. Jadi boleh aja ntar pacaran, naudzubillah, bersetubuh dengan pacarnya, karena hukumnya seperti milkul yamin, budak perempuan zaman dulu. La ilaha illallah. Saya masih ingat dulu sekitar tahun 90-an di Cairo University. Cairo University itu ada salah seorang mahasiswa S3 jurusan sastra Arab. Jurusan sastra Arab mengajukan, dia sudah doktor, menuju doktor ya. Dia ngajuin disertasi doktoral bertajuk atau judulnya, ya kesimpulannya bahwa Al-Quran adalah al-muntajuz thaqafi. Al-Quran itu adalah hasil produk budaya, bukan wahyu. Nggak diterima itu sama masyayikh di sana, nggak diterima. Bahkan diminta supaya dia batalkan disertasinya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, masyayikh di sana perintahkan itu, syekh perintahkan, nggak diterima nih, nggak bener nih. Ini disertasi nggak bener, nggak diterima, kagak lulus bahasa kitanya mah. Bahkan dia suruh bertaubat, mencabut apa yang dia tulis, kalau enggak dia bisa kufur. Ya Al-Quran dibilang produk budaya, bukan wahyu. Singkat cerita, dia tidak melanjutkan mengajukan disertasi doktoralnya di Cairo University. Lalu kalau tidak salah ke Belanda apa ya, Leiden, Belanda. Oh, diterima, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, makan apa, summa cum laude. Wah, itu mumtaz alal martabati syaraf al-ula malahan. Waduh, summa cum laude. Oh, ya iya, orang diajukannya sama orang kufur, diajukannya kepada orang kafir. Orang kafir seneng ada orang Islam merusak Islamnya sendiri. Tuh. Lah, naudzubillah, sekarang kita sedang pada masa yang seperti itu, dirusak pemikiran kita. Karena apalagi zaman sekarang media sosial kan mudah diakses ya. Orang ngomong apa aja, suka-sukanya dia aja, dengan isu-isu yang nggak benar disebarkan. Naudzubillah. Maka tadi jangan kita menuntut ilmu dari yang tadi menyimpang tadi. Nanti kalau saya bilang menyimpang begini, dibilangnya ngerasa benar sendiri gitu lagi. Salah terus deh pokoknya nih. Itu Ustadz ngerasa benar sendiri, kayak surga udah punyanya aja, yang lain salah, yang lain raka semuanya. Ini dalam rangka tadi menjaga agama. Bahkan termasuk salah satu yang menjadi poin dasar penting Majelis Ulama Indonesia adalah menjaga agama. Artinya agar supaya pemahaman ini nggak keliru, nggak menyimpang, himayatuddin. Dan itu doror nomor 1, mara bahaya nomor 1. Ya. Nah, yang kedua mara bahaya yang harus dijaga agar tidak menimpa diri kita, yaitu yang menimpa nyawa. Menimpa apa? Menjaga apa? Nyawa. Biar nyawa tidak hilang. Dijaga. Jangan sampai seseorang melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang walaupun dia tidak sengaja. Perhatikan dia. Walaupun nggak apa? Oleh karena itulah Rasulullah SAW melarang kita menghunuskan senjata kepada sesama muslim walaupun nggak niat mau melukai dia. Gini, contohnya misalnya nih orang bawa pisau nih, ngobrol sama temennya tapi sambil begini-begini. Karena ada tuh, mungkin dia nggak sadar tuh, ngobrol tapi pisaunya sambil begini-begini nih. Diarahkan, nggak boleh. Nanti tiba-tiba gelap mata, tusuk. Ngobrol sambil begini-begini, sambil bawa pedang terhunus, ada golok, nggak tahu ada obrolan yang mungkin hatinya tergores, marah, tusuk langsung di situ. Bisa kejadian. Sampai seperti itu Islam ngejaga.
Ya, kalau soal membunuhnya mah udah jelas, melakukan sesuatu yang bisa menghantarkan kepada sebab terjadinya terbunuhnya seseorang tidak boleh. Termasuk juga nggak boleh menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran latihan, nembak, manah, dan seterusnya. Contoh, mungkin sebagian kita udah tahu. Ada kan orang taruh apel di sini nih, orangnya orang hidup, dipanah, kagak boleh itu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'ala ma fihi ruh urdah. Nggak boleh makhluk ada rohnya dijadikan sasaran. Apel taruh di sini, panah. Maunya manah apel, bisa meleset nggak? Sangat bisa. Orang ahli kayak apapun masih ada kemungkinan meleset nggak? Nggak boleh. La dharar wa la dhirar. Maka yang melakukan hal tersebut tadi, yang tadi itu, yang mana haram, nggak boleh. Nggak boleh dia. Walaupun nggak ada maksud membahayakan itu, karena yang dituju adalah apel, namun dalam rangka untuk menjaga jangan sampai nanti meleset. Iya, 1 kali nggak meleset, 2 kali enggak, 3 kali enggak, nggak tahu selanjutnya. Apalagi yang pisau, lempar pisau, kan kadang atraksi itu ya, orangnya berdiri, pisaunya cuma di sini, di sini, di sini, gitu ya, di sini. Nggak boleh, haram. Dan orang yang bekerja seperti itu, dia kerja atraksi kayak gitu, dapat uang, haram uangnya. Rame lagi ntar nih, rame lagi urusannya nih. Duh, Ustaz itu tuh ngaram-ngaramin. Lalu kita kan lagi jelasin hadis ini dengan terapannya, gitu ya. Kita sedang menjelaskan hadis ini dan bagaimana penerapannya. Haram. Karena apa? Dia telah melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan mara bahaya terhadap nyawa. Jadi pintunya aja ditutup tuh, preventif ya. Penyebab-penyebab yang bisa menghantarkannya ditutup. Membunuhnya jelas haram, dan sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang jadi terbunuh juga ditutup. Gak lantas dibiarin aja. Lah kita ini kadang diajarin seneng lihat orang celaka, diajarin seneng lihat orang bonyok. Bener nggak? Ayo ngaku nggak? Lah itu senengnya nonton MMA. Kan seneng lihat orang bonyok, seneng lihat orang berdarah-darah, seneng. Secara tidak langsung, secara psikologis kita telah dididik menjadi orang yang seneng orang lain susah. Makanya para ulama fatwanya nonton tinju, nonton kayak MMA gitu haram. Tuh, kena lagi nih saya nih. Tuh kan, apa aja Ustaz haram semua ini. Sekarang pertanyaannya, bahaya nggak itu tuh? Bu, orang ditonjokin gitu, bahaya nggak? Orang ditendangin ini, bahaya nggak? Dia seneng, tepuk tangan dia malah, wow. Itu kan bahaya, mengancam nyawa nggak? Berapa banyak orang begitu mati nggak? Haram Ustaz, ya haram. Jadi kerjaannya dia haram, penghasilannya, duitnya dari itu haram. Walaupun si itu apa, atletnya itu muslim. Kan sempat beberapa waktu lalu tuh ramai itu, wow menang karena dia muslim. Ya, haram, dia nonjokin orang, dia pukulin orang. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah memukul kecuali perang. Di perang maka ruan lah. Kalau perang kan pilihannya cuma 2, kalau kagak dipukul, kalau nggak mukul ya dipukul, kalau nggak membunuh ya dibunuh. Perang enggak, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul kecuali perang, yaitu karuan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mukul istrinya, tidak perlu, karena Rasul mukanya merah aja istrinya tahu kalau beliau marah. Tapi syariat bolehin dengan aturan-aturan. Saya sebutin lagi dengan aturan-aturan ya.
Karena kalau nggak begitu ntar salah paham lagi. Ustadz bolehin mukulin bini. Nggak boleh, tetap aturannya kagak boleh sampai luka. Nah, jadi pikirin baik-baik. Bini dipukul tapi nggak luka. Ya. Mungkin dipukulnya pakai uang 100-an ribu. Bang, nah itu insya Allah nggak luka, seneng dia. Ya pagi siang sore aja bang mukulnya gitu. Ada aturannya karena memang tujuan dibolehkannya dalam rangka mendidik, bukan untuk menyakiti lain. Dibedakan ya. Makanya nanti sampai kadar-kadarnya Bu, ukuran-ukurannya diatur sama syariat. Nah, kita tidak dibiarkan begitu saja tanpa aturan, tidak. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apa manusia ngira dia dibiarin gitu aja, nggak dikasih aturan? Nggak diperintah, nggak dilarang, enggak, ada aturannya semuanya. Jadi jaga nyawanya. Oleh karena itulah para ulama, termasuk di masa pandemi seperti ini, mereka tetap memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mentaati pemimpinnya dalam hal protokol kesehatan prokes. Karena itu bicara tentang penyakit yang nanti penyakitnya orang tentu beda-beda. Ujungnya dampaknya urusan nyawa atau tidak? Nyawa. Gitu ya. Ujungnya urusan nyawa. Tentu tadi orang beda-beda sesuai dengan kemampuan ketahanan tubuhnya. Maka itulah para ulama tetap menyarankan, menfatwakan agar tetap menjaga apa yang diperintahkan oleh pemerintah dalam hal ini. Isu beredar katanya, oh itu mah nggak ada segala macam, tetap jaga karena ujungnya nyawa. Dan ini bukan bicara hanya 1-2 orang, tapi bicara orang banyak, masyarakat seluruhnya. Selanjutnya yang ketiga yang dijaga oleh agama yaitu adalah akal. Apa Bapak Ibu sekalian? Akal. Jangan sampai akal kita rusak. Maka kita dilarang mengkonsumsi sesuatu yang bisa menutup akal. Khamr misalnya, minum khamr, itu kan akal orang jadi ketutup. Mabuk, ketutup nggak akalnya? Ketutup. Lah Ustaz, berarti kalau begitu sedikit kagak mabuk boleh? Enggak, itu preventif. Itulah makanya qaliluhu wa kathiruhu haram. Dikit banyak haram, preventif namanya itu. Jangan nunggu orang mabok dulu baru diharamkan. Ya kagak mabok mah nggak haram ya Ustaz ya, katanya gitu. Kan cuman dikit Ustaz. Ntar lama-lama jadi apa? Jadi banyak, dikit ngicipin halal, dikit lagi halal. Begitu. Jadi nggak nunggu orang mabok dulu. Nah, maka sedikitnya pun tetap diharamkan, preventif. Sebagaimana tadi, nggak nunggu orang bunuh dulu, ngunusin senjata aja walaupun nggak niat bunuh, nggak boleh, dilaknati. Itu namanya langkah preventif. Termasuk juga mengkonsumsi zat-zat yang bisa membuat tadi tidak sadar, rusak akalnya, rusak pikirannya, obat-obatan dan seterusnya, yang bikin akhirnya jadi, bahasa kita sederhananya, nggak cerdas. Iya, bukan cuman nggak cerdas, lama kelamaan jadi nggak. Bayangin Bu, nggak ngerti apa-apa, bengong aja. Tadinya tuh anak cerdas, pinter, belajar, konsumsi narkoba, ini kerjanya jadi bengong aja. La ilaha illallah. Diharamkan itu semuanya, merusak akal. Merusak akal. Karena biar bagaimanapun akal ini menjadi salah satu sebab orang itu bisa menunaikan perintah. Lah kalau akalnya nggak sehat gimana mau diperintah sholat, ngerti nggak? Orang akalnya nggak sehat, dijaga itu. Akalnya merusak. Ya beda kalau faktor, bukan karena faktor perbuatan dia, karena orang sudah tua lalu sering lupa-lupaan, ya nggak pikun. Itu kan faktornya karena memang usia yang kita semua nggak bisa menghindar. Walaupun sekarang ada
sebagian dokter yang mengatakan bahwa ya sebenarnya orang yang beraktivitas olahraga dan seterusnya, ototnya baik, itu nanti pun akan bisa menjaga kesehatan akalnya, otaknya. Ada sebagian penelitian belakangan seperti itu. Jadi bukan hanya untuk otot tapi juga untuk otaknya, karena masa otot berkurang akhirnya kemudian kondisinya jadi sakit lah. Sebab sakit itu kemudian akhirnya berkurang daya ingatnya. Nah ini perlu dijaga, nggak boleh makanya tadi konsumsi khamr, konsumsi narkoba dan seterusnya. Dia sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang bahayain diri sendiri itu? Ya ada. Dia minum khamr, dia minum dia konsumsi narkoba, itu kan membahayakan dirinya sendiri. Ia membahayakan tubuhnya, ia juga membahayakan akalnya. Badannya jadi kurus dan seterusnya, jadi pemurung, jadi pendiam, jadi na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang keberapa tadi, Bu? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat itu menjaga kehormatan dan keturunan. Maksudnya menjaga kehormatan dan keturunan adalah agar supaya dia keturunannya jelas anaknya siapa. Hifdzun nasl, jaga keturunan. Makanya dilarang zina, dilarang juga pacaran tuh kan. Gak boleh, karena pacaran itu adalah penghantar paling cepat menuju perzinahan. Dan segala sesuatu yang menghantarkan ke ini madarat nggak, Bu, zina ini, Bu? Madarat karena zina, lalu kemudian hamil di luar nikah, naudzubillah, lalu kemudian anaknya nggak bisa dapat nasab dari laki-laki tersebut karena di luar nikah. Madarat kan? Nanti anaknya, ketika misalnya kalau anaknya perempuan, maka laki-laki yang menghamili ibunya si anak perempuan ini nggak bisa jadi walinya. Tuh, terus dia bintinya kemana? Akhirnya bohong kan? Bintinya tetap dikasih nama laki-laki itu di belakangnya. Bohong nggak itu? Bohong, sekolah begitu. Malu kan kalau disebut bintinya ibunya, karena ketahuan kalau dia naudzubillah anak hasil dari apa? Zina. Akhirnya bohong. Madarat nggak tuh? Bohong nih anak, akhirnya di sekolah daripada malu ditulis saja. Di akte juga tetap ditulis, malu nggak ditulis. Tuh, misalnya gini, dia hamil sebelum nikah, lalu sudah hamil baru dinikahi, itu tetap nggak bisa dapat nasab dari bapaknya ini atau dari laki-laki ini, tetap nggak dapat. Dia lahir, bikin akte binti laki-laki ini, bohong. Lalu dia sekolah SD, SMP, menengah atas, kuliah, bintinya ini bohong sepanjang itu. Madarat enggak? Madarat. Lalu dia nikah, bintinya laki-laki ini, lalu laki-laki ini yang menikahkan. Semestinya kan enggak boleh jadi wali, karena sebenarnya bukan bapak secara syariat. Kalau mungkin secara kalau dites secara biologis iya dia bapaknya, tapi secara syar'i enggak. Bohong lagi enggak? Bohong lagi. Lalu anak ini berhubungan badan dengan suaminya karena mengira pernikahannya sah. Madarat kan buat dia. Dia mah enggak tahu. Bohong lagi. Zina itu penyebabnya. Jangan Anda pikir enggak madarat. Memang syaitan bikinnya seneng sesaat, tapi penyesalannya begitu panjang, madaratnya begitu panjang. Tuh, akhirnya keturunan jadi berantakan. Nanti suatu saat kebongkar misalnya, ternyata ini anak lahir sebelum pernikahan. Anak itu shock nggak? Apalagi anak itu sudah menikah dan punya anak juga, terus gimana pernikahan saya? Tuh lihat. Lalu gimana anak saya? Kalau pernikahan saya yang dulu secara syar'i pernikahannya anak itu karena ketidaktahuan dihukumi sah tetap. Jadi biar nggak jadi mata rantai ya, dihukumi sah tetap. Yang berdosa yang ini, yang berzina awal ini, yang dia tidak memberitahukan hal itu. Habis nanti kalau diberitahu dia marah, dia kecewa, dia malu dan seterusnya. Konsekuensi itu.
Itulah mengapa di dalam syariat apabila yang berzina itu adalah laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah, apa hukumannya? Cambuk. Berapa kali? 100 kali, Ibu. Nah, ini Bu langsung saya kasih hadiah ini, Bu. Nanti diambil setelah pengajian. 100 kali dan ditambah apa? Hah? Dia apa, Bu? Diasingkan selama nggak tahu. Selama 1 tahun. Kenapa itu dia diasingkan? Agar dia merenungi hal itu dan agar tidak aibnya menjadi sesuatu yang terus teringat-ingat di tengah kaumnya. Tuh, sebab khawatir kalau dia masih kelihatan muter-muter aja di tengah kaumnya akan terjadi pezina nih. Karena masyarakat dahulu adalah masyarakat para sahabat, terlebih lagi masyarakat yang apabila ada satu maksiat itu akan tertancap pada benak mereka. Jadi nggak mudah melupakannya. Beda kayak sekarang, baru kemarin naudzubillah video mesumnya beredar, udah biasa aja. Ya udah tampil lagi, nongol di TV lagi, nongol di medsos lagi, biasa aja. Di penjara sebulan 2 bulan, keluar lagi, banyak lagi fansnya. Itu menunjukkan hati kita lemah sudah terhadap urusan-urusan yang halal ataupun yang haram. Udah lemah, artinya udah biarin deh, itu urusan dia. Tetap aja banyak orang yang mengidolakannya, padahal dia berbuat zina. Apalagi dia berzinanya sudah menikah, rajam. Karena apa? Biar jadi pelajaran buat yang lain. Menikah dibolehin, ngapain pakai zina? Gitu. Oh, cuman kan jadi masalah lagi ya, Pak ya. Nikah dibolehin tapi kan pada kagak mau, yang nggak diterusin lah, ibu-ibu ntar pulang sambil ngambek gitu. Nikah emang dibolehin tapi cuma atuh doang katanya. Mau nambah kagak boleh katanya. Ya ada persyaratan nanti itu. Lihat sekarang pertanyaannya. Itu orang-orang yang mengusung pemahaman, katakanlah tadi feminisme lah ya istilahnya. Feminisme, membela hak-hak perempuan, alasannya memang ada kejadian orang yang nikah lagi tapi kemudian kagak benar, ada. Tapi kan tidak lantas kemudian semua seperti itu. Tentu juga ada terjadi seperti itu. Akhirnya mereka menentang, nggak boleh poligami, itu menyakiti perempuan. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak hari ini wanita naudzubillah yang dizinahi? Nggak tanggung jawab tuh laki-lakinya, kemana tahu. Kenapa itu orang-orang yang feminisme bela-bela hak perempuan itu pada nggak bunyi, pada nggak ngomong dalam bab itu? Coba mana? Kenapa mereka nggak bicara? Karena memang sebenarnya yang jadi sasaran mereka, baik disadari atau tidak, adalah hukum syariat. Yang mereka ingin gugat itu hukum syariat sebenarnya. Hukum syariatnya yang mereka ingin gugat. Coba mana orang-orang yang dizina itu? Apa mereka bersuara? Malah yang ada sebagian mereka, tempat-tempat prostitusi mereka bilang gak usah dibongkar, biarin aja. Tempat-tempat perzinahan mereka inginkan tetap ada, malahan justru. Allahu Akbar. Gimana coba? Padahal kan ini bicara menjaga kehormatan dan keturunan. Menjaga kehormatan dan keturunan. Sekarang kalau kita ditanya, siapa yang paling tahu mana yang baik dan buruk, kita atau Allah? Allah. Masa kita lebih tahu daripada Allah Rabbul Alamin? Jadi itu dicatat, diingat. Dan sekarang tuh aneh-aneh itu, LGBT boleh, ntar lama-lama nikah sama kambing juga boleh itu. Itu udah ada kejadian di beberapa negeri kafir, Bu. Nikah sama kuda. Ya Allah, lama-lama nikah sama bebek itu boleh itu, jangan-jangan. Astagfirullah, nasallallahu alaihi. Ini apa yang terjadi ini? Kehancuran, kerusakan. Di sebagian negeri kafir lagi nggak nikah-nikah karena ribet nikah. Perempuan pada rewel, pada cerewet. Jadi apa? Nikah sama boneka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikah sama boneka. Boneka, mendingan sama boneka karena agak rewel dia mah, nggak usah kasih makan.
Allah musta'an. Rusak, lihat. Ini kerusakannya udah, ini namanya gangguan kejiwaan. Oleh karena itulah manusia modern itu banyak gangguan kejiwaannya. Gangguan kejiwaan tuh, mental, penyakit mental. Jadi dia mau hidup tapi nggak mau menghadapi sulitnya hidup. Mau punya istri tapi nggak mau berkonsekuensi dengan punya istri. Ya udah, boneka aja dah. Nah, iya boneka makan apaan boneka? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dia nikah sama kuda, bagaimana ceritanya nikah sama kuda? Rusak, ini jiwanya udah rusak, mentalnya rusak. Nah oleh karena itulah, ini fitrah manusia dijaga oleh agama, keturunan. Jadi dengan menikah, keturunannya jelas. Oh ini anaknya bapak itu, ibu itu, sah pernikahan. Kami kemarin itu ikut menyaksikan kok, selesai. Nah baru kemudian yang keberapa nih? Yang kelima. Yang kelima adalah menjaga harta. Makanya kita tuh ada harta, caranya kudu benar dapetinnya. Itu sebenarnya kita dijaga oleh agama agar supaya kita cari harta dengan cara yang benar, yang halal. Itu kita dijaga agar dari harta itu kalau jadi makanan masuk ke badan, maka membuat kita jadi mau mengerjakan ibadah dan ketaatan. Itu dijaga kita oleh Allah. Suruh makan makanan yang halal, jangan yang haram. Itu kita dijaga oleh Allah. Suruh cari harta dengan cara yang halal, sehingga kalau dia jadi makanan, minuman buat kita, anak istri kita, jadi kebaikan, jadi mendorong kita untuk taat. Dijaga, ini kan dijaga nggak mau. Jadi apabila Allah Rabbul Alamin mengharamkan sesuatu, apabila Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu, itu mesti di situ madarat. Kalau tahu di situ ada manfaat, mesti madaratnya yang lebih besar, makanya dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi kita juga jangan jadi orang yang kemudian trauma dengan kata-kata haram. Asal dibilang haram, wah ustadz mah apa-apa haram katanya. Dakwah tuh yang menyejukkan dong, jangan apa-apa haram, apa-apa neraka, apa-apa nggak boleh. Dakwah tuh yang menyejukkan, surga semuanya boleh, semuanya nggak apa-apa. Ngawur itu. Ngawur. Ya akhirnya kan distempelilah sesuatu yang haram dengan stempel-stempel yang nggak benar, sehingga orang mengira boleh. Pacaran syar'i, nggak ada pacaran syar'i. Mencuri syar'i, nggak ada mencuri kok syar'i. Apalagi riba syar'i, nggak, mana ada riba kok syar'i. Cobain. Pacaran tadi syar'i atau pacaran islami, nggak ada bu. Pacaran kok islami gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak kasus lagi. Distempeli itu dalam rangka untuk mengecoh kita. Kita nggak tahu, nggak sadar bahwa di dalamnya ada madarat, dan madaratnya jauh lebih besar. Maka oleh karena itu salah satu tipu daya syaitan, perhatikan, penting saya gunakan bahasa yang kita mudah cerna insyaallah. Salah satu tipu daya syaitan adalah syaitan membuat kita jadi bingung mana yang manfaat buat diri kita, mana yang bahaya madarat buat diri kita. Dibikin oleh syaitan seakan-akan yang manfaat itu malah madarat buat kita, sedangkan yang madarat dikesankan oleh syaitan itu manfaat buat kita. Dibikin gitu kita. Makanya tadi buka aurat diistilahkan dengan kebebasan berekspresi. Jangan dikungkung, bebas. Iya. Padahal dia sedang dijaga oleh Allah Rabbul Alamin agar tidak dihinakan, agar dirinya tidak hina dan tidak dihinakan oleh manusia yang lain. Suruh tutup aurat, tapi malah dia buka. Lah itu tadi, atas nama kebebasan wanita lah dan seterusnya. Ini syaitan. Lalu syaitan dibantu oleh sebagian manusia yang jadi juru bicaranya syaitan. Sebagian manusia jadi juru bicara syaitan, dia ngomong kampanye kesono kemari, nggak apa-apa, itu boleh ya. Orang Indonesia itu kan lain adatnya, tradisinya. Ya nggak haruslah pakai jilbab panjang-panjang. Ya pakai baju yang sopan aja walaupun terbuka rambutnya nggak apa-apa.
Allah musta'an. Nasallallahu alaihi. Kira-kira kalau udah kayak begini bingung nggak ya? Kalau ngaji alhamdulillah setidaknya tercerahkan gitu. Itu semua madarat, bahaya. Bahaya. Dan juga kita nggak boleh saling membahayakan, menyebabkan bahaya buat diri sendiri nggak boleh, menyebabkan bahaya buat orang lain boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun kita kagak sengaja. Gitu contohnya misalnya begini. Udah tahu ini angin lagi kenceng. Lah dia nyalain api, Bu. Akhirnya tetangganya kan kena, pas apinya besar, kehembus angin, kena rumah tetangganya, kebakar. Itu kan berarti dia telah menyebabkan mara bahaya buat tetangganya, walaupun apa? Nggak sengaja. Walaupun tidak sengaja, itu tetap ada konsekuensi hukum itu dalam syariat. Nggak lantas, maaf ya, nggak sengaja. Tidak semua nggak sengaja dimaafin begitu saja. Ada orang contohnya misalnya, dia lihat, dia berburu, dia kira itu hewan buruan, seret lewat, panah, jebret. Pas disamberin nggak taunya tetangganya. Misalnya dari kejauhan kan, wow jalan lari kenceng banget nih, siapa nih? Wow, jangan-jangan hewan buruan nih, kijang nih, panah sama dia, jebret. Pas disamberin, lah tetangga saya ngejoprak kena panah. Apa cuman cukup begini? Maaf ya, nggak sengaja. Cukup. Ya Bu, dia udah kena panah berdarah-darah, terus kita cuman ngomong, maaf ya kagak sengaja. Cukup itu. Enak aja. Nggak cukup, ada hukumnya. Tidak semua nggak sengaja. Kalau itu nggak ada hukumnya. Kalau itu terkait dengan Anda dengan Allah Rabbul Alamin, Anda nggak sengaja mohon ampun kepada Allah, urusan beres. Tetap ada hukumnya ini. Ini ada diatnya nih, bayar dendanya, ini ada tadi itu. Sama seperti misalnya orang, dia mengendarai mobil, nabrak, nggak sengaja, orang nyebrang dia nggak tahu, mendadak set tabrak, wafat, mati, ada hukumnya itu, diat. Nggak bisa dia cuma bilang maaf, saya nggak sengaja. Keluarga memaafkan, tetap bayar diatnya. Tuh Bu. Iya, kecuali mereka mengembalikan diatnya, itu urusan lain. Ya ada hukumnya. Lihat, tidak boleh juga bahaya. Nah, bahaya itu yang saya contohkan tuh bahaya-bahaya yang besar. Tapi bahaya nggak cuma bahaya yang besar, termasuk hal-hal yang membuat kita nggak nyaman juga tetap tidak diperkenankan, nggak diperbolehkan. Termasuk madarat nih, orang nyetel radio pakai salon gede-gede, kenceng-kenceng, itu juga membahayakan orang lain. Nggak boleh, gitu ya. Termasuk juga membahayakan orang lain adalah ketika dia misalnya ya salah-salan buang sampah di jalan. Bahayain nggak tuh Bu? Bahayain. Buang sampah di jalan semaunya, buka kaca, beng. Pas lewat, prot, kena mukanya. Itu tetap membahayakan. Tentu bara bahaya bertingkat-tingkat. Itu kadang saya suka ngeri Bu. Dia orang buang abu rokok di kaca, di belakangnya orang naik motor, helmnya pas kebuka. Allahu Akbar. Marah bahaya itu. Dia kena matanya gimana? Bisa buta, bahkan yang motor itu bisa jatuh, bisa celaka. Allahu Akbar. Gitu. Jadi tidak boleh kita membahayakan diri sendiri atau melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan bahaya untuk diri sendiri. Tak boleh juga kita melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain, walaupun tadi tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ada hukumnya, kalau sengaja ada hukumnya lagi. Semuanya ada hukumnya, ada aturannya. Gitu. Termasuk punya hewan peliharaan. Punya hewan peliharaan, ngacak-ngacak kebun orang misalnya ya. Nyak kambing do, masuk makanin kebun orang dan seterusnya, ngerusak, nggak boleh juga. Itu ada hukumnya juga. Yang dihukum yang nggak mungkin kambingnya. Ya, kan orang sekarang suka ini, suka aneh. Ya kalau mau salain aja kambing saya. Kambingnya kan gak punya akal. Masa yang gak punya akal yang disalahin? Ya pemiliknya lah yang bertanggung
bertanggung jawab. Ya aneh-aneh aja. Kamu salahin kambing saya aja. Ya, bilang aja kambingnya kan nggak sholat. Mau disalahin dia. Ini orang nggak punya akal. Yang bertanggung jawab ya pemiliknya terkait dengan hal itu. Jadi mesti diperhatikan. Tidak boleh juga kita melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan orang lain bahaya. Ya contohnya misalnya begini, misalnya orang itu udah jelas-jelas. Ini yang lagi penerapannya dalam penerapan sekarang yang lagi rame sekarang. Orang itu udah jelas-jelas misalnya setelah dicek dia positif terkena COVID, disuruh karantina di rumah, malah kelayapan kemana-mana. Bahaya nggak nih? Bahayain orang lain, jangan. Jadi itu pemerintah nggak boleh karena dia membahayakan orang lain. Sampai yang di mana itu katanya dia malah pergi asik sepeda-sepedaan keliling-keliling sampai dikejar polisi. Membahayakan orang lain juga nggak boleh. Tuh, ya. Maka oleh karena itu kita disuruh berjarak seperti sekarang, terus misalnya pakai masker. Itu dalam rangka ada kalanya bisa menyebabkan bahaya buat diri kita sendiri. Atau kalau misalnya kita kuat nggak apa-apa, bisa membahayakan apa? Orang lain. Begitu, jangan kayak di negeri mana gitu. Kan petugasnya kayak gini meja misalnya dikasih kayak pembatas gitu kan ya. Malah marah-marah. Anda ini malah melecehkan saya nih begitu gitu. Dia udah nggak mau pakai masker, malah begini dia, gitu malah. Nggak diperkenankan. Islam melarang sedikit saja. Makanya oleh karena itulah seperti sekarang pelaksanaan umrah segala macam ketat, nggak bisa sembarangan. Itu justru para ulama di sana berusaha menerapkan apa yang Rasul sabdakan, la darar wa la dirar. Wallahu a'lam. Naam. Ada pertanyaan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluarga saja. Mungkin sehubungan dengan mulai masuk bulan Rajab. Saya mau tanya masalah fadilah amal puasa 1 Rajab itu tadi. Nah, ini apa dalilnya yang buat untuk puasa bulan Naam ya. Rajab itu? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang menjawab bukan saya ya. Saya hanya mengutipkan saja, Pak. Penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Tentu kita maklum siapa beliau. Beliau adalah pensyarah Sahih Bukhari yang nulis Fathul Bari, dan beliau termasuk salah satu ulama di abad ke-9 Hijriyah yang digelari oleh para ulama yang lain dengan gelar Amirul Mu'minin fil Hadis. Pemimpinnya orang-orang beriman dalam masalah ilmu hadis. Sedikit sekali para ulama yang mendapat gelar ini. Di antaranya adalah Al-Imamul Bukhari. Jadi di belakang di abad 9 itu Al-Hafidh Ibnu Hajar yang dapat gelar Amirul Mu'minin fil Hadis. Sampai-sampai pernah satu ketika, ini sudah belakangan, Al-Imam Asy-Syaukani. Itu Imam Syaukani diminta untuk, beliau di abad ke-13, Imam Syaukani itu diminta untuk memberikan penjelasan pada kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Syaukani dari Yaman, beliau katakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Bari, artinya nggak perlu lagi saya bikin penjelasan terhadap Sahih Bukhari karena sudah ada Fathul Bari. Nah, Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani punya satu karya. Ya, punya satu karya, satu kitab namanya Tabyinul Ajab fi Fadaili Rajab, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa di bulan Rajab. Singkat cerita, singkat, tentu tidak panjang lebar menjelaskannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyimpulkan hadis-hadis tentang keutamaan puasa secara khusus di bulan Rajab itu cuman terbagi menjadi 2. Imma dhaif, ada kalanya hadisnya lemah, wa imma maudhu, ada kalanya hadisnya palsu. Banyak hadisnya memang. Dan itu ada kitabnya tersendiri. Cuman memang yang saya agak
agak takjub, agak merasa heran, merasa hayran. Nah, itu kalau orang Arab hayran, bukan heran. Merasa hayran, kitab tersebut di Indonesia itu jarang dijual, jarang pula dikaji, jarang dibahas. Itu yang saya agak sedikit merasa hayran gitu. Sehingga beberapa kitab yang menjelaskan tentang Fadailul Rajab tadi, keutamaan puasa tanggal 1 sekian, tanggal 2 sekian, itu banyak, tapi giliran kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar jarang dikaji, jarang beredar. Padahal kesimpulan beliau itu antara dua, kalau ndak lemah ya palsu, wallahu alam. Ya, saya baca dulu ini yang pertanyaan ini. Kaitan menghilangkan nyawa seseorang, bagaimana dengan hukuman mati gembong narkoba padahal dia sudah bertobat? Nah, tentang masalah hukuman mati seperti contohnya gembong narkoba ini kan jadi begini. Saya tadi sudah jelaskan ya. Orang murtad, dia dibunuh, dipenggal karena menjaga yang lain. Bedanya kalau gembong narkoba, pengedarnya, dianya hidup, misalnya taubat, dimaafkan, kemungkinan jadi gembongnya lagi enggak? Mungkin. Itu makanya pertimbangannya pemerintah untuk menghukum mati dia. Jadi itu bukan madarat itu. Jadi tadi satu, tapi untuk kepentingan orang banyak. Wallahu a'lam. Ya. Fadhal. Apa maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan terkait dengan ayat surat Al-Maidah yang mengatakan, yang artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka kafir. Dan gimana itu penjelasan dengan ayat itu? Ayat yang lain tidak antum sebutkan. Yang fasik, yang zalim, nggak disebut. Ya karena nggak kita membahas. Ya saya jawab ya. Kita bahas satu ayat, kita tidak bisa cuma ayat itu, sedangkan ayat lain tidak dilihat. Maka nanti ada ilmu munasabah ya. Makanya yang sering dengar itu satu. Nah, baik saya jawab ya. Jadi ini pembahasan, kalau dibahas bisa 3 kali pengajian belum tentu kelar ini. Jadi perinciannya saya sederhanakan aja ya. Perinciannya begini, siapa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu sama baiknya dengan hukum Allah, apalagi dia meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, kafir. Yang kayak gitu. Ini perhatikan. Kadang kita tuh kudu rada vulgar baru paham ya. Baiklah, bahasanya rada vulgar dikit. Konstitusi itu lebih tinggi daripada hukum syariat. Bahaya nih orang bisa kafir. Yang bilang begitu para ulama, sama saya cuma nukilin doang, cuma ngutip doang, bukan saya yang bilang. Kalau mau kutipannya ntar datang ke rumah tak tunjukin gitu aja. Iya. Jadi dia bilang bahwa ini lebih tinggi daripada hukum syariat. Wah, bahaya nih orang. Bisa kafir. Kita minta dia tobat, habis tobat suruh ngaji kesini gitu ya, biar paham. Jangan makanya kalau nggak ngerti hukum agama diem selamat dah gitu ya. Ngomong ngawur bahaya lagi. Bahayain yang paling pertama, membahayakan siapa? Dirinya sendiri. Yang kedua, bahayain orang lain nggak? Bahaya, ntar orang lain setuju sama dia, nerima perkataannya, ini kan bahaya. Oh, berarti lebih tinggi hukum dunia, hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Allah. La ilaha illallah. Pertanyaannya sederhana. Kan tadi udah tanya, manusia, ada nggak manusia yang lebih tahu mana yang baik dan buruk melebihi Allah? Nggak ada kan? Tuh. Jadi hukumnya manusia terbatas. Tapi tadi yang disebut sama dengan hukum Allah itu nanti perbincangannya panjang kalau terkait perincian secara global gitu. Dia bisa kafir. Tapi kalau ada orang dia berhukum dengan hukum selain Allah, bertentangan dengan agama syariat karena jabatan misalnya, dia tahu bahwa ini salah, tapi dia tetap ambil itu karena jabatan, daripada jabatan saya hilang, kedudukan ya hilang. Nah ini yang tidak sampai kufur, tapi bahaya juga tetap, tapi tidak sampai kafir.
begitu. Atau dia ini zalim, yang tadi zalim tadi. Terus dia misalnya dia tahu ini keliru, tidak sesuai dengan hukum syariat, dan dia sebenarnya tidak mau memutuskan dengan yang itu, namun disogok dia. Udahlah Pak, udah damai aja, damai gitu. Akhirnya nggak jadi. Ini fasik, ini fasik. Gitu ya. Begitu, wallahu a'lam. Jadi ada perinciannya. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, termasuk la darar wala dirar. bukan ya? Ada kasus begini Ustaz. Di sebuah masjid sebelum sholat subuh. Sholat subuh kan sekarang sekitar jam 4:30 ya. Iya. Ini ada salah satu jamaah yang sekitar setengah 4 atau 1 jam sebelum subuh, atau mungkin 40 menit sebelum subuh, dia sudah membaca Al-Quran dengan suara keras melalui pengeras suara. Enak. Nah ini dalam kasus begini, ya sedangkan di sekitar tempat itu kan tidak semuanya Muslim, Ya. atau mungkin orang sakit, anak kecil dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih hukumnya Ustaz? Nah. Atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang menyebabkan beberapa waktu lalu sempat rame terkait dengan penggunaan pengeras suara masjid. Kan sempat ada isu menyebar atau berita menyebar bahwa pemerintah akan meregulasi terkait dengan penggunaan pengeras suara. Itu yang dimaksud kasus tadi itu, Pak. Kalau adzan, iya boleh adzan gitu ya. Iqamah misalnya, iya. Atau memang sholat dibutuhkan karena misalnya di jamaahnya sampai keluar gitu kan. Iya, tapi yang tadi yang disebutkan Bapak tadi, itu makanya pemerintah sempat mau meregulasi itu. Jadi hanya untuk adzan, untuk iqamah saja. Tetapi kemudian sebagian orang salah faham. Oh ini masjid sudah mulai diintervensi segala macam. Akhirnya kemudian mungkin itu yang menjadikan tidak dilanjutkan. Jadi sebenarnya kan sama-sama kita ketahui ya, bahwa di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebelum subuh sekitar 1 jam sebelum subuh ada yang disebut dengan adzan awal, adzan pertama. Ini udah hilang nih, nggak ada. Padahal kalau memang mau bangunin orang untuk tahajud dan seterusnya, yaitu adzan awal itu. Tapi kan sekarang jarang yang menghidupkan adzan awal itu. Yang ada adzan awal disamperin sama Pak RT. Bener aja belum subuh udah adzan katanya gitu. Loh yang nggak ngerti dia. Jadi itu Pak, adzan awal solusinya itu. Tapi memang harus dikasih tahu dulu, disosialisasikan adzan awal. Sudah selesai adzan awal, udah berhenti. Nanti adzan yang kedua. Pas masuk waktu subuhnya, jadi sekitar 3:30 adzan awal. Tapi kasih tahu dulu orang-orang, ntar kalau enggak bingung dia. Ya orang Islamnya aja enggak tahu ya. Orang kitanya aja banyak yang enggak tahu gitu. Jadi kalau ditanya apakah termasuk membahayakan, iya, ganggu. Apalagi itu di pemukiman yang bukan orang Islam kebanyakannya. Oleh karena itu juga saya sarankan juga, ini kan juga karena sudah Rajab, Sya'ban, Ramadan juga begitu. Solusinya sahur adzan awal. Bukan keliling kampung sambil nabuin galon. Emaknya mau masak, mana galon gitu. Airnya ditaruhin di panci semua. Sama panci-pancinya juga dibawa itu. Tuh bocah kebangetan banget, galon sama panci dibawa, mau masak sahur kagak bisa. Bukan, solusinya adzan awal itu bangunin untuk sahur. 3:30 ke 4:30 kan cukup lah ya, sahur sejam ya. Ya kalau ibu-ibu mah sahur saya saranin masak yang sederhana-sederhana aja, dalam waktu singkat cepat bisa. Menu andalan telur ceplok sama dadar. Menu andalan sahur ya Bu ya. Plok beres. Udah jangan banyak ngomong, makan gitu.
Itu, jadi nggak perlu terus teriak-teriak dari jam 3 udah. Ibu di absen satu persatu. Ibu Eti, Ibu Ena buruan bangun katanya. Allah, cukup itu sebenarnya. Syariat sudah berikan solusi. Karena apa? Tadi doror. Akhirnya orang begadang untuk yang kurang manfaat. Coba, saya mohon maaf kalau kita mau teliti para pemuda yang bangunin sahur. Lihat, waktu mereka lebih habis untuk yang manfaat atau yang tidak manfaat. Itu faktanya. Lah paling di masjid dia ngaji bentaran, habis itu pergi dah tuh. Nongkrong sama temennya, ngapain? Sekalian nungguin ntar bangunin sahur. Lebih nggak banyak manfaat. Begitu juga sama tadarus. Tadarus cukup suara di dalam masjid aja, nggak perlu keluar. Gitu. Jadi sebenarnya sempat isu yang itu terkait regulasi itu termasuk mengganggu ya, doror termasuk itu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara membentengi diri dari perang pemikiran di medsos? Apakah jangan bermedsos saja sekalian? Silahkan jangan bermedsos saja sekalian. Loh silahkan, betul itu loh. Saya kan nggak larang toh Anda. Jadi bermedsos itu betul-betul bagi orang yang cerdik pandai. Kalau enggak, ya ada maslahat ya. Enggak apa-apa. Loh ibu nggak tahu IG, nggak apa-apa bu. Iya alhamdulillah, kagak tahu FB, kagak tahu IG, kagak tahu apa lah, itu nggak apa-apa lah, itu biarin. Emang dosa? Nggak apa-apa. Iya, gitu, alhamdulillah. Jadi ada sebagian orang bu hari ini nggak smartphone, teleponnya itu nggak smartphone, ini telepon biasa, cuman SMS sama telepon doang bisanya dia. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, aman, nggak baca berita aneh-aneh, ya kan? Gitu, lagi asik duduk santai baca berita aneh, angka kematian meningkat, langsung stres deh kan. Orang yang mati dia yang sesek napasnya itu. Loh iya bu, ibu nggak usah kena COVID, ibu lagi panik sesek kagak napas, lagi ketakutan panik sesek nggak napasnya bu, sesek kagak usah kena COVID, baca berita langsung sesek tuh ya. Ini nggak usah nunggu kena COVID sesek mah, gitu. Tiba-tiba ibu belanja duitnya kurang, sesek langsung napasnya. Ini nggak usah nungguin COVID. Artinya bahwa ya udah kita tentramkan diri kita. Makanya sampai ini ada sebagian para dokter, ahli medis dan juga psikolog menganjurkan orang kena COVID itu kan harus tenang ya. Jangan dia baca berita-berita yang ngeri-ngeri. Udah kena COVID bacanya berita pembunuhan sadis, lah tambah sakit gitu ya. Tenangkan dirinya, nggak apa-apa. Apa nggak perlu bermedsos kali ini? Nggak perlu. Jadi membantah di medsos itu yang berilmu, membacanya dan membantahnya yang berilmu. Nanti untuk dia jelaskan kan gitu. Yang nggak berilmu tambah pusing nanti baca begitu-begitu. Adakah hadis yang menjelaskan batasan seorang anak hasil zina menjadi batal hubungan biologis dengan ayahnya, dan bagaimana hukum orang yang biarkan anak zina biarkan ayah biologi menikah dengan wali ayah yang bukan biologisnya? Wah, saya tidak ngerti ini maksudnya. Ya jadi yang jelas gini ya bu, jadi ayah biologisnya itu bukan ayahnya secara syar'i, sehingga berlakulah hukum-hukum syariat seakan-akan ayah biologisnya itu adalah laki-laki yang bukan mahramnya. Berlaku hukum itu. Jadi nggak boleh dia buka jilbabnya di depan ayah biologisnya, nggak boleh. Tuh lihat, madarat lagi kan tuh. Jadi dia laki-laki itu, ayah biologisnya itu bukan mahramnya secara syar'i, bukan mahram. Tuh jadi madarat lagi tuh. Jadi kalau misalnya dia memaksakan diri jadi wali, hakikatnya sebenarnya pernikahan tidak sah. Tetapi karena syariat memandang bahwa itu madarat,
itu madarat, nanti kalau itu kan jadi panjang ke belakang, nggak sah semua, gimana ntar udah punya anak dan seterusnya, maka diputus. Itu nanti digolongkan oleh para ulama ke dalam permasalahan wad'i syubhat, berhubungan badan karena ada syubhat, dia kira sah, syubhatnya adalah dia kira sah. Bagaimana hukum orang mati murtad dengan ayat la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama kalau dia awal mulanya kafir dan belum masuk Islam, gak dipaksa. Tapi kalau sudah masuk Islam, keluar dari Islam, namanya murtad, lain, bedakan. Jadi ayat ini la ikraha fiddin itu dia kafir, tidak dipaksa masuk Islam, didakwahi ya, diajak ya, tapi tidak dipaksa, nggak ada dipaksa. Mau masuk Islam nggak? Kalau masuk nggak mau masuk Islam tak bunuh ini, saya bunuh kamu, nggak ada dipaksa. Tapi kalau sudah masuk Islam, keluar dari Islam, itu bukan dipaksa dalam agama. Loh, dia udah masuk Islam, sukarela, maka dia harus komitmen terhadap Islam, bukan dipaksa. Kan dia masuk Islamnya nggak ada yang maksa toh. Ya habis saya Islamnya dari kecil karena keturunan, ya tapi kan nggak dipaksa, nggak dipaksa. Lalu dia keluar dari Islam, itu bukan dipaksa untuk masuk agama Islam, tapi dia diwajibkan untuk berpegang dan konsisten terhadap agamanya. Contoh begini Bu. Ada laki-laki, perempuan. Laki-laki ini tidak dipaksa untuk menikahi perempuan itu, dia dengan sukarela menikahi perempuan itu. Betul? Sudah. Lalu kemudian dia semaunya, kagak nafkahin, kagak ini. Dipanggil nggak sama hakim tuh orang? Pak, dipanggil nggak? Nih istrinya nggak terima karena nggak pernah dinafkahi dan seterusnya, lapor sama hakim. Dipanggil nggak sama hakim? Datang. Anda harus nafkahin, Anda harus bener sama istri Anda. Jangan dipaksa dong, saya dong. Lah, yang nikah dia seneng, nggak ada yang maksa. Bukan dipaksa, Anda harus memenuhi kewajiban Anda. Jelas? Sebagaimana tadi dia masuk Islam, kagak ada yang maksa. Giliran keluar dari Islam, suruh memenuhi kewajibannya, nggak mau, hukum. Suaminya nggak mau, dia dihukum. Hakim putuskan Anda harus bayar sekian karena nggak pernah nafkahin. Jangan paksa saya, tidak ada paksaan dalam hal ini. Siapa juga yang maksa? Itu kewajiban Anda yang tidak Anda tunaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Nah, kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah kepada kita, taufiknya, dan kita dijaga dari berbagai macam keburukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang tadi yang nanya Al-Maidah, dapat hadiah. Sama ibu yang nanya soal ini tadi nih, apa ini tadi nih, paksaan sama apa tadi, biologis, rumah tanggaku indah mempesona. Ini bukunya. Karena nanyanya tadi soal rumah tangga, kasih bukunya Rumah Tangga. Ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.